Selamat pagi, Pak. Baik, anak-anak, apakah duduknya sudah nyaman? Sudah, Pak. Apa kabar adik-adik hari ini? Baik, Pak. Ya, Pak. Begitu. Sebelumnya, Pak ucapkan terima kasih banyak karena adik-adik sudah meluangkan waktunya untuk hadir bersama Bapak di dalam ruangan ini. Jadi, sebelum kita melangkah lebih jauh, Bapak minta kesediaan salah satu dari adik-adik untuk memimpin kita dalam doa. Saya, Pak. Baik, silakan. Baik, sebelum kita mulai kegiatan kita, izinkanlah saya berdoa menurut ajaran dan keyakinan saya, Kristen Protestan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih sudah memimpin kita dalam doa. Namun di sini merasa kita belum saling berkenalan, jadi terlebih dahulu kita memperkenalkan diri. Jadi mulai dari Pak, perkenalkan nama lengkap Bapak, Agustinus Gede, biasa dipanggil Pak Pian. Pak di sini sebagai guru BK, kurang lebih sudah mengajar selama 5 tahun. Kesempatan selanjutnya Pak silakan kepada adik di sebelah kiri untuk memperkenalkan diri. Selamat pagi Bapak dan teman-teman. Perkenalkan nama lengkap saya Yusuf Nama, biasa dipanggil Ama. Baik, perkenalkan nama saya Wali Al-Qaid, biasa dipanggil Gunawan. Baik, perkenalkan nama saya Melani Nurhayati, biasa dipanggil Ina. Baik, perkenalkan nama saya Samuel Kurnia, biasa dipanggil Pak. Baik, Pak dan teman-teman, perkenalkan nama saya Dimas Syamil dari Panggil Sirat. Terima kasih. Oke, terima kasih adik-adik yang telah memperkenalkan diri. Jadi di sini setelah kita memperkenalkan diri, Pak harap kita lebih membangun hubungan yang akrab terkait dengan perselingkuhan kita ini. Bisa anak-anak? Bisa, Bisa, Pak. Terima kasih. Jadi sebelum kita lanjut ke konseling keluarga kita, Pak ingin kita bermain game terlebih dahulu. Karena di sini Pak melihat adik-adik namanya mungkin kurang semangat. Ya, Pak. Ya, Benar, Pak. Pak. Jadi game kita itu tepuk semangat. Apakah adik-adik Bagaimana, Pak? tahu tepuk semangat? Belum tahu, Pak. Belum tahu, Pak. Bagaimana, Pak? Coba Pak kasih contoh, Pak. Oke, baik. Pak minta kita berdiri. Coba, Pak. Atau mungkin ada adik-adik yang Tidak ada, Pak. Oke, baik adik-adik. Jadi game-nya itu seperti ini. Kalau Pak tepuk satu kali, setelah begini, nanti adik-adik kita sama-sama begini. Oke, Berarti kalau Pak bilang satu kali satu kali semangat. Satu kali. Nanti terus ikut tangan juga, Pak. Coba saya dulu, Pak. Oke, baik. Ya, jadi begini, satu kali tepuk semangat, oke, dua kali tepuk semangat, satu kali tepuk, dua kali. Uha, Pak, uha atau haka? Uha atau haka? Sah. Sampai dua, satu, Pak. Dua kali sah. Oke, Pak. Oke, terus 3 kali tepuk semangat, tidak perlu tepuk, tapi langsung mulai yang ada di situ. Semangat, semangat. Tidak perlu kan adik-adik kan bersemangat. Oke. Siapa adik-adik? Ya, satu kali tepuk semangat. Dua kali tepuk semangat. Tiga kali tepuk semangat. Sekali lagi. Satu kali tepuk semangat. Dua kali tepuk semangat. Tiga kali tepuk semangat. Oke. Oke. Baik adik-adik. Jadi di sini kita akan melakukan counseling kelompok.
Jadi di dalam counseling kelompok itu kita membahas permasalahan-permasalahan yang adik-adik alami dalam ruang lingkup kelompok seperti yang kita buat sekarang. Jadi nanti adik-adik menceritakan persoalan-persoalan yang adik-adik alami, kemudian di situ nanti kita sama-sama mencari jalan keluar atau mencari solusi yang akan kita berikan kepada teman-teman atau salah satu teman yang mengalami masalah yang paling harus diselesaikan gitu. Oke. Kemudian di dalam konseling kelompok juga terdapat beberapa asas yang harus kita pegang teguh. Jadi asas pertama itu asas kerahasiaan. Jadi adik-adik dalam menceritakan persoalan-persoalan yang adik alami itu sebatas di dalam kelompok ini saja. Nanti ketika sudah di luar, adik-adik tidak menceritakan persoalan yang sudah tadi kita ceritakan bersama. Kemudian yang kedua itu asas kesukarelaan. Jadi adik-adik datang itu tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Jadi adik-adik datang itu dengan sukarela, dengan kemauan sendiri untuk datang kita melakukan konseling kelompok. Dan yang ketiga asas keterbukaan. Jadi nanti sebentar kita melakukan dalam proses kita melakukan konseling kelompok itu adik-adik menceritakan persoalan itu dengan terbuka, dengan sejujur-jujurnya apa yang adik-adik alami dan juga adik-adik rasakan. Jadi apakah adik-adik mengerti dan memahami apa yang sudah saya jelaskan? Sudah, Pak. Oke, baik. Jadi kita langsung saja ke tahap selanjutnya. Dari adik berlima yang ada dalam kelompok ini, mungkin siapa yang mau menceritakan persoalan atau permasalahan yang sedang dialami sekarang? Saya Pak. Oke, baik, silakan adik. Jadi Pak, saya itu sering mencontek pekerjaan teman. Hal ini saya lakukan karena saya kurang bagus dalam mengatur waktu belajar saya Pak. Jadi sering mencontek pekerjaan teman karena masalahnya tadi sulit mengatur waktu belajar. Selanjutnya, Ya Pak, baik adik Wadi. kalau saya Pak sekarang masalah saya itu prestasi saya sekarang menurun. Jadi permasalahannya itu adik di sekolah itu prestasi belajar menurun. Selanjutnya, Saya Pak, kalau permasalahan saya itu Pak, satu kecanduan game yang terus Pak. jadi masalah yang kita alami saat ini adik itu kecanduan game online. Selanjutnya, Saya Pak, ada masalah saya itu suka berbolos sekolah. jadi masalah yang adik alami itu suka membolos sekolah. Ya Pak. Selanjutnya dikutipkan. Saya, Pak. Kalau saya karena saya itu saya suka mengeluarkan kata-kata. Jadi masalah yang adik alami itu suka mengeluarkan kata-kata kotor. Ya. Jadi dari permasalahan yang adik-adik alami saat ini mungkin permasalahan dari adik-adik kira permasalahan siapa yang harus kita selesaikan dahulu. Menurut saya mungkin dari teman ama Pak. Jadi yang harus kita selesaikan terlebih dahulu adalah permasalahannya ama gitu. Iya Pak. Karena mungkin tadi suka mencoba pekerjaan. Jadi apakah adik-adik setuju kita akan membahas masalah yang sama? Iya Pak. Oke. Jadi di sini kita akan membahas permasalahan yang dialami oleh adik ama yakni tadi perilaku mencontek. Oke, jadi di sini Pak meminta kepada adik ama untuk menceritakan secara detail, secara lebih mendalam mengenai persoalan yang adik ama alami. Silakan. Baik Pak, jadi begini Pak, perilaku mencontek yang saya lakukan adalah imbas dari pekerjaan rumah saya serta banyak juga karena saya di rumah itu kan saya menjaga kios Pak. Ditambah lagi saya adalah anak tunggal sehingga hampir semua pekerjaan yang ini. Jadi saya itu sering mencontek pekerjaan teman itu karena saya kurang bagus mengatur waktu belajar saya dikarenakan di rumah itu saya kebetulan di rumah ada kios, jadi saya menjaga kios, kemudian saya juga merupakan anak tunggal sehingga segala sesuatu yang di rumah itu saya lakukan sendiri.
tua. Oleh sebab itu saya sering mengalami kelelahan dan juga kurang bagus mengatur waktu, termasuk juga saya juga kurang bagus mengatur waktu belajar saya itu. Oleh karena itu ketika ada pekerjaan dari guru-guru saya itu ataupun ada tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, karena saya kurang bagus mengatur waktu belajar saya, sehingga ketika deadline pengumpulan tugasnya itu semakin dekat, saya kebanyakan mencontek pekerjaan teman. Begitu Pak. Terima kasih Adi. Saya telah menceritakan persoalan ini lebih dalam. Jadi Pak mengerti dan juga Pak rasakan apa yang Adi rasakan. Jadi perilaku seperti itu memang sering terjadi dan juga perilaku tersebut wajar dialami oleh siapa saja. Kemudian di sini Pak ingin bertanya kepada adik-adik, kira-kira apa dampak dari permasalahan yang adik alami? Ya Pak, Baik adik. menurut saya dampak dari masalah yang dialami oleh teman-teman ini bisa berdampak buruk dan juga bisa dapat panggilan dari guru mata pelajaran. Terima kasih adik. Mungkin ada lagi yang mau memberikan. Saya Pak, menurut saya mungkin teman-teman tidak berkembang karena melakukan bagian pekerjaan teman-teman lain. Adi dan juga adik Samuel yang telah memberikan jawabannya. Jadi di sini Pak ingin bertanya, kira-kira apa solusi terbaik yang bisa adik lakukan dari permasalahan yang dia alami? Silakan adik. Lebih baik untuk solusi dari saudara Ama, alangkah lebih baiknya saudara Ama itu dapat mengatur waktu dengan baik. Di mana waktu rumah dan waktu belajar itu harus diatur dengan baik sehingga tugas yang diberikan oleh guru itu bisa diselesaikan dengan baik. Jadi solusi yang ditawarkan oleh adik guru itu bahwa Ama harus mengatur waktu belajarnya baik di rumah maupun juga di sekolah sehingga proses belajarnya itu berjalan dengan baik. Selanjutnya mungkin ada lagi. Saya Pak, kalau solusi dari saya mungkin teman Ama bisa berdiskusi atau bertanya kepada teman-teman di kelas mengenai mungkin materi yang teman Ama belum bisa mengerti, dan biar teman Ama itu dapat mengerjakan tugas tanpa harus mencontek atau menciplak karya atau teman-teman Ama punya, dan hal itu untuk sehingga teman Ama itu bisa mandiri ke depannya. Jadi solusi yang ditawarkan oleh adik itu bahwa adik Ama itu harus lebih terbuka dan juga harus lebih berdiskusi dengan teman-teman terkait dengan tugas-tugas yang diberikan oleh Iya Pak. Terima kasih untuk adik berdua yang telah memberikan solusi dan juga masukan yang sangat baik. Jadi setelah kita menceritakan permasalahan yang dialami, kemudian memberikan solusi, kira-kira apa yang adik Ama rasakan sekarang? Jadi Pak, setelah mendengar solusi dari teman-teman itu saya merasa lega, dan dari solusi yang telah teman-teman berikan tadi saya juga sudah ada bayangan terkait dengan bagaimana saya bisa memanajemen atau mengatur waktu belajar saya di rumah. Oke, baik. Terima kasih. Jadi di sini Pak sedikit memberikan kesimpulan terkait dengan persoalan yang kita alami, teman-teman adik-adik alami. Jadi terlebih untuk adik Ama bahwa perilaku mencuri itu merupakan salah satu perilaku yang tidak dibenarkan di sekolah. Itu melanggar dan juga kita menciplak pekerjaan dari orang lain tanpa sepengetahuan dari orang tersebut, ataupun mungkin seizin dari pemilik, namun itu tidak dibenarkan di sekolah karena harus berusaha dan juga harus mengerjakan tugas itu sesuai dengan hasil karya kita sendiri, sehingga solusi-solusi yang tadi sudah teman-teman tawarkan itu merupakan solusi yang baik, dan harapkan kedepannya adik Ama bisa melakukan solusi-solusi yang tadi sudah ditawarkan. Apakah adik siap? Siap-siap Pak. Baik, terima kasih. Untuk semuanya, Pak rasa sampai di sini dulu sesi konseling kita. Mungkin minggu depan kita bisa membahas permasalahan yang lain, mungkin dari adik Edmond atau mungkin dari adik Samuel. Bisa minggu depan baru kita bahas bersama. Jadi
sesi konseling kita sampai di sini. Namun sebelum itu karena tadi kita awali dengan doa dan sekarang kita akhiri juga dengan doa. Mungkin Pak minta persediaan dari saya. Silakan. Baik, Bapak dan teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan konseling kita pada hari ini, mari kita menutup dengan doa. Jika saya berdoa ajaran dan saya yang nama Bapak dan Saudara dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami aturkan kehadirat-Mu, karena atas berkat dan penyertaan-Mu kami dapat menyelesaikan kegiatan kami pada hari ini dengan lancar. Sebentar lagi kami akan pulang. Kami mohon putuslah Roh Kudus kami ke atas kami, dan agar kami dapat bimbing sampai tujuan kami masing-masing. Kami mohon puji kini sepanjang masa. Amin. Dan Bapa, Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih. Ya Pak, selamat. Terima kasih untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih. Sampai jumpa.